Kisah Para Rasul 25 ayat 15 sampai 18. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Anugerah yang sebenarnya. Saudara-saudara, Paulus terus menghadapi dan menjalani sidang pengadilan. Walau ditinjau dari sudut hukum pidana, Paulus tidak didapati bersalah. Terbukti dari dua pemimpin wali negeri Yudea, yaitu Felix dan Festus, menyatakan bahwa Paulus tidak bersalah. Namun para pemimpin agama Yahudi, imam besar dan tua-tua Yahudi terus memperjuangkan tuntutan yang jelas-jelas tidak dapat dijadikan dakwaan secara hukum kekaisaran Roma. Saudara-saudara, selain dakwaan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum pidana kekaisaran, masih ada permintaan yang sangat tidak logis, yaitu meminta Paulus diserahkan sebagai anugerah. Kata anugerah dalam konteks ini yang berarti memberikan atau menganugerahkan. Artinya kekaisaran Roma menyerahkan Paulus untuk diadili dan dihukum sesuai dengan cara dan keinginan mereka. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum kekaisaran Roma karena Paulus memiliki kewarganegaraan Roma. Namun ketentuan hukum kekaisaran Romawi tidak memperbolehkan seseorang yang memiliki kewarganegaraan Roma dihukum tanpa pengadilan yang sah, karena pada waktu itu ada keistimewaan. Saudara-saudara, dalam Alkitab banyak kita temukan kata anugerah, tetapi arti dan makna sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dengan para pendakwa Paulus. Anugerah yang sebenarnya adalah keselamatan melalui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Secara sederhana, kata anugerah dapat dimaknai sebagai berikut. Yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima tidak mempunyai hak. Semua karena kasih Allah yang maha tinggi itu hadir ke dalam dunia demi menyelamatkan umat yang dikasihinya. Saudara-saudara, jangan menyia-nyiakan tawaran Injil. Tuhan Yesus adalah anugerah bagi kita. Kalau anugerah bagi pemimpin Yahudi adalah untuk membunuh, ingin menghabisi Paulus, tetapi anugerah Allah dalam Yesus Kristus memberi hidup yang kekal. Haor Ministry.